Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Baik, perkuliahan kita hari ini kita buka bersama-sama dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, para mahasiswa jurusan Hukum Ekonomi Syariah semester 2 kelas A, B, dan C. Hari ini kita kembali masuk di pertemuan ke-7 dalam mata kuliah Ulumul Hadis yang kebetulan ini adalah pertemuan terakhir sebelum kita nanti pada minggu depan akan melaksanakan ujian tengah semester atau UTS. Dan perlu saya informasikan bahwa hari ini hari Selasa tanggal 21, tetapi juga video ini akan digunakan oleh mahasiswa kelas A dan B pada hari Rabu tanggal 22. Nah, perlu kalian ketahui tanggal 22 itu sebenarnya menurut kalender nasional itu termasuk hari tanggal merah, hari libur. Karena ada perayaan Hari Raya Nyepi tanggal 22 Maret. Tetapi karena pertimbangan waktu, pertimbangan minimnya kesempatan untuk menyelesaikan tugas, menyelesaikan materi, maka dengan terpaksa hari Rabu besok tanggal 22 tetap masuk, tetapi tidak secara langsung, maksudnya secara fisik hadir di kampus, tidak, tetapi hanya melalui online, perkuliahan secara online. Sebab karena minggu depan tanggal berapa itu? Tanggal 27 sampai 31 itu saya akan melaksanakan UTS. Jadi tanggal 28 hari Selasa dan 29 hari Rabu itu akan saya laksanakan UTS. Dan UTS-nya nanti akan saya umumkan apakah menggunakan ujian secara online atau secara offline. Nanti akan saya kabarkan. Kemungkinan ada kombinasi atau gabungan. Oke, nanti akan saya umumkan di akhir perkuliahan. Oke, baik. Jadi itu ya, besok hari Rabu tetap masuk, tapi kalian tinggal melihat video ini saja. Dan absen tetap berlangsung, tolong diingat. Kalian meskipun sudah di rumah, persiapan memasuki bulan Ramadan, tetap harus memantau, mantengin, melihat update informasi di Google Classroom. Dan itu bisa dari mana saja kan. Nah, baik, selanjutnya saya akan mulai materi tentang pertemuan 7. Itu materi tentang apa ini? Hadis dan macam-macamnya. Hadis dan macam-macamnya. Oke, langsung saya tampilkan modul saya ya. Dan kebetulan alhamdulillah hari ini tidak ada tugas, jadi tidak perlu bingung, tidak perlu capek untuk mengerjakan tugas. Cukup tugas yang kemarin saja. Tugas berapa? 4 ya. Oke, baik, kita lihat. Bahan kajiannya itu ada 2. Nah, ini dia. 1, memberi contoh macam-macam hadis berdasarkan tinjauan kuantitas. Dan yang kedua, macam-macam hadis berdasarkan tinjauan kualitas. Jadi hadis itu sebenarnya, kalau kita telusuri lebih jauh, memang banyak sekali cabang-cabangnya. Macam-macam hadis itu banyak. Tergantung dari segi mana kita melihat. Kalau kita lihat hadis ditinjau dari segi
sandarannya itu hadis ada 3. Pertama, hadis marfu, 2 hadis mauquf, 3 hadis maktub. Ada lagi hadis dari segi redaksinya. Ada 2, hadis qudsi dan hadis nabawi. Hadis qudsi itu ya redaksinya hadis tetapi firman Allah. Jadi ucapannya ucapan Allah. Allah Ta'ala. Biasanya ciri khas hadis qudsi itu begini. Allah Ta'ala. Tapi bukan Al-Quran. Melainkan hadis. Dan hadis nabawi ya hadis yang redaksinya atau periwayatannya atau bahasa-bahasa yang digunakan itu berdasarkan ucapan, perbuatan, dan takrir Nabi. Nah sekarang saya lebih fokuskan pada 2 aspek, 2 standar. Pertama, standar kuantitas dan yang kedua standar kualitas. Ada berapa macam-macam hadis ditinjau dari segi kuantitas dan kualitas. Itu akan kita bahas. Yang pertama, kita lihat hadis dari segi kuantitas. Hadis ditinjau dari segi kuantitas itu ada 2. Pertama hadis mutawatir dan hadis ahad. Apa itu hadis mutawatir? Kita lihat. Hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah besar orang yang menurut kebiasaan atau menurut adat tidak mungkin untuk bersepakat dalam kebohongan atau dalam untuk berdusta. Jadi jumlahnya banyak, tidak 1-2 orang saja, tapi banyak sahabat atau banyak orang yang menurut kebiasaan atau menurut adat istiadat setempat, tidak mungkin orang banyak ini akan ceroboh bersepakat untuk berbohong. Itu hadis mutawatir. Atau definisi lainnya mengatakan bahwa hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh banyak orang yang terhindar dari kemungkinan untuk berdusta sejak awal sanad sampai akhir sanad. Dan mereka menyampaikannya berdasarkan pada panca indera atau panca indera atau 3 indera. Jadi ada kata kuncinya di situ. Apa? Pertama, banyak orang. Orangnya, rawinya yang meriwayatkan banyak, bukan cuma 1-2 orang, tapi banyak, bahkan bisa puluhan. Kemudian yang kedua, ada unsur tidak ada kesepakatan untuk berdusta. Dan yang ketiga, berdasarkan panca indera. Ini 3 ini ya kata kuncinya ya. Nah sekarang dari sinilah kemudian nanti akan dijadikan 3 kunci ini, 3 aspek ini yang mungkin bisa diarahkan menjadi syarat-syarat sebuah hadis dianggap sebagai hadis mutawatir ataukah tidak. Oke, ada syarat hadis mutawatir. Pertama, jumlah rawinya harus mencapai ketentuan yang dimungkinkan mereka itu tidak berbohong. Nah, ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan minimal 5 rawi, minimal 5 rawi. Ada lagi yang mengatakan 20 minimal. Bahkan ada yang sampai mengatakan 40. Ada yang macam-macam itu. Kita lihat di sini. Silakan dibaca sendiri. Jadi intinya banyak, tidak 1, 2, 3 orang saja, tapi banyak, berpuluh-puluhan jumlah rawinya. Nah, yang kedua syaratnya adalah berdasarkan tanggapan panca indera. Atau berita yang mereka sampaikan harus benar-benar hasil pendengaran atau penglihatan mereka sendiri. Jadi ada pertemuan langsung di antara semua orang yang menjadi rawinya itu. Jadi tidak boleh katanya, tapi tidak menyaksikan langsung. Itu tidak boleh. Harus menjadi saksi langsung. Yang ketiga adalah ada keseimbangan jumlah rawi antara lapisan atau tobakoh pertama dengan tobakoh berikutnya. Jadi ada keseimbangan. Kalau misalnya tobakoh pertama itu sahabat. Sahabat yang mendengarkan Nabi bersabda itu ada 5 orang misalnya. Maka kalau memenuhi syarat ketiga ini, maka rawi kedua atau derajat berikutnya tobakoh tabi'in itu juga harus 5. Tidak boleh kurang.
harus seimbang. Terus sampai tobako terakhir. Nah, itulah syarat yang harus dipenuhi jika sebuah hadis masuk kategori mutawatir atau tidak. Nah, sekarang kita lihat klasifikasi atau pembagian hadis mutawatir. Hadis mutawatir itu ada dua. Pertama, mutawatir lafzi, dan yang kedua, mutawatir maknawi. Apa mutawatir lafzi? Kita lihat. Mutawatir lafzi adalah hadis mutawatir yang diriwayatkan oleh orang banyak yang susunan redaksi dan maknanya sesuai antara riwayat yang satu dengan yang lainnya. Jadi secara lafaz, secara redaksional, bahasa kalimat matan yang digunakan sama persis sejak tobakoh 1 sampai tobakoh terakhir. Sedangkan mutawatir maknawi ya kebalikannya atau yang berlawanan, yaitu hadis mutawatir yang rawi-rawinya berbeda dalam menyusun redaksi matan, tetapi di dalamnya terdapat kesesuaian makna dan prinsip. Memang kalimatnya beda. Beda antar rawi itu beda. Tapi maknanya sama. Eksistensinya sama. Cerita kisah historikalnya sama. Menceritakan sesuatu yang sama. Nah, itu hadis mutawatir maknawi. Walaupun lafadznya beda tapi maknanya sama. Nah, contohnya hadis mutawatir lafzi seperti apa? Nah, kayak begini nih. Hadis man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Ini rawinya banyak ini. Kita lihat. Dari tabaqah pertama ada Abdullah bin Zubair, ada Abu Hurairah, ada Anas bin Malik, ada Ali bin Rabi'ah. Dan turun ke bawah itu ada juga jumlahnya sama 4. Jadi sejajar, sebanding. Tobakoh 2, berikut tobakoh ketiga ada juga sebanding. Sama jumlahnya. Bahkan lebih. Dan begitu seterusnya sampai terakhir. Inilah yang disebut sebagai mutawatirnya lafzi. Lafadznya sama persis. Kalimat yang dipakai sama. Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Nah, yang mutawatir maknawi gimana? Nah, hadis tentang Nabi mengangkat tangan ketika berdoa. Ada hadis yang mengatakan redaksinya begini. Ma rafa sallallahu alaihi wasallam yadahi hatta ruya bayadu ibtaihi fi syai'in min du'ahi illa fil istisqa. Jadi Nabi kalau berdoa itu bagaimana posisi tangannya? Apakah tangannya sampai tinggi begini? Apakah tangannya begini? Atau tangannya berdiri saja gini? Tegak begini? Doanya bagaimana? Nah, kayak begitu. Nah, masing-masing rawi itu memberikan bahasa yang berbeda. Kalau di ini contohnya, riwayat muttafaq alaih, dia memberikan keterangan hatta ruwiya bayadu ibtaihi, sampai mengangkat kedua tangannya dalam kondisi hingga kelihatan putih-putih pada kedua ketiaknya. Jadi kayak begini. Begini ya. Kelihatan tuh. Ketiaknya Nabi kelihatan. Karena apa? Karena tegak begini. Posisinya begini tegak. Ya. Itu redaksi yang pertama. Redaksi yang kedua, ternyata banyak. Bahkan ada 30 riwayat hadis meriwayatkan tentang tata cara Nabi berdoa dengan mengangkat tangan. Salah satunya ada gini, kalimat kana yarfa'u yadaihi hadwa mankibaihi. Nabi mengangkat tangan sejajar dengan kedua pundak. Ini gini ya. Tunjukkannya begini. Nah, sama kan? Sama dengan kalimat tadi, hatta ruwiya bayadu ibtaihi, sampai kelihatan putih di ketiak Nabi. Tapi kalimat yang ini hadwa mangkibai, sejajar dengan kedua bahu. Nah, jadi habis ini banyak, makannya banyak.
Ada yang pakai H2 mangkibaihi, ada ruwiya bayatu ibu tadi, ada yang lain. Jadi meskipun redaksinya berbeda-beda, tapi karena memiliki kadar persamaan, yaitu pada aspek keadaan Nabi mengatakan ketika berdoa, maka hadis ini disebut hadis mutawatir maknawi. Jadi banyak, ada 30 riwayat hadis. Bertemu pada satu titik. Titik apa? Yaitu tadi. Aspek keadaan Nabi yang mengangkat kedatangan di kala berdoa. Nah, itu hadis mutawatir maknawi. Nah, yang berikutnya hadis dari segi kuantitas itu yang kedua adalah hadis ahad. Apa itu hadis ahad? Yaitu hadis yang tidak memenuhi syarat-syarat hadis mutawatir. Jadi kalau ada misalnya satu hadis, satu syarat tidak terpenuhi dalam hadis mutawatir, maka jatuhnya menjadi hadis ahad. Misalnya syarat tidak syarat rawinya cuma 1-2. Yang memenuhi syarat kan? Berarti dia bukan mutawatir, melainkan menjadi hadis ahad. Atau tidak sebanding antara tabaqah 1, tabaqah 2 dan ketiga. Maka jatuhnya menjadi hadis ahad. Hadis itu ada 3 pembagiannya. Pertama, hadis masyhur, kedua aziz, dan ketiga gharib. Masyhur apa? Yaitu ma rawahus salah satu fa'aksar walam yasil darajat tawaturi. Yaitu hadis yang diriwayatkan oleh 3 orang atau lebih serta belum mencapai derajat mutawatir. Jadi jumlahnya juga banyak. Bisa 2, bisa 3, bisa 4, bisa 5. Tapi tidak mencapai derajat mutawatir. Misalnya karena kurang keseimbangan antara tabaqahnya. Memang banyak juga tapi tidak seimbang. Tabaqah 1 itu 3, tabaqah 2-nya 2, tabaqah 3-nya 1 lagi. Nah, itu berarti tidak sebanding. Tapi jumlahnya banyak kalau dihitung total. Contohnya kayak ini tadi. Hadis masyhur ini contohnya ya. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Tuh lihat. Tabaqah 1-nya 1 Umar bin Khattab, tabaqah keduanya Alqamah bin Waqqas, tabaqah ketiganya Muhammad bin Ibrahim At-Taimi, tabaqah 4-nya Yahya bin Said Al-Ansari. Ini satu-satu ini. Tapi setelah itu banyak. Banyak. Ya, banyak sekali. Banyak. Tapi tidak memenuhi syarat hadis mutawatir. Kenapa? Tidak seimbang antara tabaqah 1 sampai berikutnya. Kalau tabaqah 1 sampai 4 itu satu-satu sendiri. Baru di tabaqah kelima ke bawah itu banyak. Yang berikutnya hadis aziz. Aziz adalah ma rawahu isnani walau kana fi tabaqatin wahidatin. Summa rawahu ba'da dzalika jama'atun. Itu hadis yang diriwayatkan oleh 2 orang rawi walau kana fi tabaqatin wahidah, walaupun duanya itu terdapat pada satu tabaqah saja. Summa rawahu ba'da dzalika jama'ah. Tapi setelah itu banyak yang meriwayatkan. Contohnya tabaqah 1, 2 itu 1, tabaqah 1-nya, tabaqah 2-nya 2 orang. Jadi karena cuma 2, maka disebut aziz. Nah, baru setelah itu banyak, 3, 4 dan seterusnya. Banyak. Maka ini hadis aziz. Kenapa? Karena tidak seimbang juga ini antar tabaqah. Nah, itu contohnya. La yu'minu ahadukum hatta akuna habbu ilaihi min nafsi wa walidi wa waladihi an-nasi ajma'in. Hadis riwayat Muslim, Bukhari dan Muslim. Yang ketiga hadis gharib. Yaitu hadis atau ma in farada bi riwayati syakhsun fi ayyi maudhi'in waqa'at tafarrudu bihi minas sanadi. Yaitu hadis yang di dalam sanadnya terdapat seorang yang menyendiri dalam meriwayatkan dan kesendiriannya itu terjadi pada saat mana saja. Jadi hadis gharib itu rawinya itu sendiri semuanya, hampir semuanya. Tabaqah 1, tabaqah 2, tabaqah 3, tabaqah 4, rawinya satu semua.
Contohnya kayak begini. Nah, ini kan banyak nih ya. Abu Hurairahnya, Abu Soleh, Abdullah bin Dinar, Sulaiman bin Bilal, Abu Amir. Itu semuanya sendiri semua itu. Tabaqah 1, 2, 3, 4, 5. Itu sendiri. Tapi perlu diingat ya, meskipun sendiri, banyak yang sendiri ya, baik hadis gharib, hadis masyhur, hadis aziz. Tapi karena rawinya mampu membuktikan atau mampu meyakinkan mustid bahwa dia menyaksikan langsung orang yang di atasnya itu meriwayatkannya dan dia tahu dan orang itu tahu bahwa dia itu seorang yang soleh, terpercaya, wara, alim, maka mungkin saja hasil sanad yang dia ciptakan, yang dia turunkan atau dia yang dapatkan dari atasnya itu sangat meyakinkan atau adil dalam bahasa ilmu hadisnya. Maka hadisnya bisa saja walaupun tidak memenuhi syarat mutawatir, tapi bisa dijadikan standar hukum atau hadisnya hadis sahih. Jadi kita bisa cermati ya mulai dari tadi hadis masyhur, hadis aziz, hadis gharib. Meskipun ada bagian yang tidak memenuhi syarat mutawatir, tetapi karena dari penelitian sanatnya itu baik, bagus, misalnya rawinya, maka kualitas hadisnya sahih. Tidak masalah itu. Jadi mungkin saja meskipun dari segi kuantitas tidak memenuhi syarat-syarat yang dipenuhi sesuai dengan ketentuan dalam hadis mutawatir, tapi karena kualitasnya baik, rawinya baik, adil, dobit, terpercaya, sanatnya bersambung dan lain sebagainya, ya hadisnya tetap sahih. Jadi lain ini urusan jumlah rawi, bukan urusan kualitas hadis. Nanti kita akan bahas kualitasnya. Nah, berikutnya tadi sudah selesai bicara tentang kualitas. Tadi ada hadis mutawatir, ada hadis ahad. Nah, sekarang kita pindah ke hadis berdasarkan tinjauan kualitas. Kita lihat. Hadis ditinjau dari segi kualitas itu ada 3. Pertama hadis sahih, kedua hadis hasan, dan yang ketiga hadis dhaif. Ya, sahih, hasan, dhaif. Apa itu sahih? Ini dia. Mana qalahu adlun tamuddabti muttasirus sanadi ghairu mu'allalin wala syadzin, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh rawi yang adil, sempurna ingatannya rawi, sanadnya bersambung, tidak memiliki ilat dalam matannya, dan matannya tidak mengandung kejanggalan atau keanehan atau syad. Jadi semuanya sudah serba sempurna. Rawinya adil, rawinya hafalannya kuat, kemudian antar rawi dan yang lain bersambung, kemudian sanadnya matanya tidak ada ilat dan matanya juga tidak mengandung kejanggalan atau syad. Sahih itu ada 2. Pertama sahih li dzatihi dan sahih li ghairihi. Sahih li dzatihi itu ya tadi itu yang syarat-syarat hadis sahihnya terpenuhi. Sedangkan sahih li ghairihi hadis sahih li ghairihi adalah hadis sahih yang hanya memiliki kekurangan pada unsur hafalannya yang tidak kuat. Tapi adil, sanadnya bersambung, dan matanya tidak mengandung ilat dan syadz. Artinya kesahihannya bisa didukung oleh hadis lain yang lebih kuat. Itu sahih li ghairihi. Nah, berikutnya hasan. Hasan adalah mana qalau adlun qalilud dabti muttasilus sanadi ghairu mu'allalin wala syadzin. Bedanya dengan sahih di mana? Hanya terletak pada hafalannya. Kalau sahih itu hafalannya kuat, kalau hasan hafalannya agak lemah. Hasan itu ada 2.
Hasan li dzatihi dan hasan li ghairihi. Hasan li dzatihi ya hasan yang semua syarat-syaratnya terpenuhi. Sedangkan hasan li ghairihi ya hasan yang banyak salahnya. Atau orangnya bukan pelupa yang banyak salahnya. Kemudian dia tidak fasik. Kemudian cuma sekedar mastur. Cuma tidak ketahuan asal usulnya. Nah, ini hasan li ghairihi. Dan hasan li ghairihi itu akan menjadi hasan kualitasnya kalau ada dukungan dari hadis lain yang lebih kuat. Dan yang terakhir adalah hadis dhaif. Dhaif adalah ma faqida syartan au aksara min syurutis sahih awil hasani. Jadi hadis dhaif adalah hadis yang kehilangan satu atau lebih dari syarat-syarat hadis sahih atau hasan. Jadi misalnya syarat hadis sahih itu adalah rawinya adil. Nah, kalau tidak adil maka jatuhnya langsung dhaif. Misalnya syarat hadis sahih itu harus sanadnya bersambung. Kalau tiba-tiba putus, tidak jelas dari mana asal usulnya, maka kualitasnya turun menjadi hadis dhaif. Jadi semua, baik syarat-syarat hasan maupun sahih, jika tidak terpenuhi satu saja, maka jatuhnya menjadi hadis dhaif. Hadis dhaif itu dibagi berdasarkan sebab-sebab ditolaknya suatu hadis, yaitu dari segi sanad dan matan. Nanti penjelasan lebih lengkap bisa kalian lihat di materi tentang hadis dhaif. Ya. Nah, itulah materi kali ini tentang hadis dan macam-macamnya. Nah, perlu saya sampaikan juga bahwa untuk pelaksanaan UTS, saya sampaikan bahwa nanti akan dilaksanakan secara gabungan atau blended method atau metode campuran. Jadi nanti begini, ujiannya akan dilaksanakan secara online dengan menggunakan aplikasi Google Form. Mungkin kalian karena masih semester 2 belum pernah mengalami ujian seperti kakak kelas kalian yang ketika itu mereka sedang mengalami masa pandemi sehingga mereka harus stay from home, kuliah from home, bekerja from home, sehingga tidak ada interaksi sosial di antara mahasiswa. Dengan terpaksa maka ujiannya dilaksanakan secara daring, secara online. Untuk kali ini, kalau kakak kelas kalian pernah mengalami ujian secara daring, secara online. Tetapi karena kondisi sekarang sudah kembali normal, tetapi ada positifnya. Bahwa ujian online itu bagi saya itu sangat bermanfaat. Kenapa? Memudahkan saya ketika mengoreksi dan memberikan nilai. Dan sekaligus mengumumkan kepada kalian. Itu gampang. Maka saya tetap pertahankan ujian online, tetapi nanti dalam pelaksanaannya, walaupun dilaksanakan secara online, kalian mengisi Google Form, UTS, tetapi dalam pelaksanaannya harus dilakukan secara offline. Pengawasannya secara offline. Ini saya bocorkan dulu, karena minggu depan baru saya umumkan, atau mungkin dalam beberapa waktu ke depan ada pengumuman dari saya mengenai ujian UTS. Jadi saya umumkan, jadi ujiannya dilaksanakan secara online, tetapi pengawasannya secara offline. Bagaimana? Ya kalian nanti masuk ke kelas seperti biasa ketika kuliah berlangsung kayak kemarin-kemarin ya. Kecuali HSC, saya sampai sekarang belum pernah masuk di HSC. Udah tahu ini. Apa masuk ketemu besok, pada belum pernah ketemu ya tidak apa-apa. Ya udah ada masalah ya. Jadi kelas C nanti masuk di ruang 3 atau ruang 10 kalau tidak salah. Jam hari Selasa tanggal 28
Maret jam 12.30. Masuk di kelas. Nanti saya umumkan ujiannya begini-begini, persiapannya begini-begini. Kemudian kelas A dan B, yang A masuk di tanggal 29 hari Rabu jam 07.30 di ruang 3 kalau tidak salah ya. Yang kelas B masuk jam 09.10 di ruang 3 juga. Saya kurang tahu, ruang 3 atau ruang 2 ya, antara itulah pokoknya. Dan nanti ketika sudah masuk semuanya A, B, C, maka nanti ujiannya harus dilaksanakan secara online, tetapi saya awasi. Awasi. Bagaimana? Ya, ujiannya di kelas, tapi diawasi. Dan tidak ada yang namanya kertas yang dibagikan di ruangan dada. Karena saya berusaha meminimalisir penggunaan kertas, absen pun juga seperti itu. Jadi nanti ketika mengerjakan soal, kalian mengerjakannya lewat HP atau lewat laptop. Maka saya ingatkan yang punya laptop dibawa, yang punya HP dibawa, dan semua bisa terkoneksi ke internet. Tapi kalau misalnya bawa laptop, cuman masalah internetnya nggak bisa, ya gimana? Ya nggak bisa, berarti harus pakai cara lain. Karena ini murni ujiannya saya siapkan di Google Form. Yang nanti harus kalian akses dengan catatan kalian sudah masuk di Google Classroom. Artinya sudah punya email kampus. Kalau enggak punya gimana ya? Enggak bisa ikut UTS. Jadi saya ingatkan yang sampai detik ini belum mengurus email kampus dan bahkan belum bergabung di Google Classroom, saya ingatkan UTS sudah harus masuk. Jadi kalian yang belum mendaftar dan belum gabung GCR ya harus diurus itu email kampusnya. Gitu ya. Nanti setelah itu masuk akan ada instruksi. Kerjakan sekian. Oh, soalnya sekian jumlahnya. Nah, diikuti. Nanti kerjakannya di HP masing-masing atau di laptop masing-masing. Jadi kalau misalnya nggak bawa HP, nggak bawa laptop, ya nggak bisa. Gitu ya. Pengumuman dari saya mengenai ujian UTS yang akan datang, yang akan dilaksanakan pada tanggal 28 untuk kelas C dan 29 untuk kelas A dan B. Baik, nanti saya akan informasikan lebih lanjut terkait teknis pelaksanaan UTS. Nanti mungkin ya hari Sabtu atau Minggu saya akan umumkan, saya rilis pengumumannya. Dan sampai ketemu nanti di hari Selasa dan Rabu. Kalau ada yang kurang paham mengenai materi, silakan kalian tanyakan melalui Google Classroom ataupun channel YouTube saya mengenai materi hari ini. Dan untuk materi UTS-nya ya tentu saja mulai dari pertemuan kedua sampai pertemuan 7 hari ini. Baik, saya kira cukup. Terima kasih dan mari kita akhiri perkuliahan kita pada hari ini dengan bersama-sama membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih dan semoga kalian bisa mengikuti UTS dengan baik dan lancar dan tanpa ada satu halangan apapun. Dan mari kita akhiri dengan membaca lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.